berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang wisatawan asal Prancis dideportasi pihak imigrasi Mataram karena menyalahi izin tinggal. Polisi menyimpulkan kebakaran ratusan hektar lahan savana di lereng Rinjani akibat cuaca ekstrim. Gelorakan semangat kemerdekaan, ribuan pelajar di Mataram mengikuti jalan santai berkeliling kota dengan membawa bendera merah putih. Bersama saya Rahayu Japar dan inilah Berita Mataram selengkapnya. Kepolisian Resort Lombok Tengah menyimpulkan penyebab kebakaran ratusan hektar savana di lereng Rinjani disebabkan faktor alam akibat cuaca ekstrim. Kesimpulan tersebut ditetapkan setelah menerjunkan puluhan petugas untuk menyelidiki penyebab kebakaran di jalur pendakian Aik Beri, Kecamatan Batu Keliang Utara, sepekan lalu. Polisi tidak menemukan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan manusia dan menyimpulkan lahan 205 hektar terbakar karena dampak El Nino. Informasi awal hasil olah TKP, pengecekan, monitoring dan lain sebagainya itu murni dari alam. Kita tidak temukan barang bukti yang berupa yang mengindikasikan kesengajaan manusia. 2 hari tim kita di sana, 20 orang lebih, dibimbing Kasat Reskrim dari hari Minggu, hari Sabtu, kembali hari Senin kita tidak menemukan hal-hal yang mengarah kepada tindakan sengaja manusia. Polisi mengimbau para pendaki tidak membuang sampah atau meninggalkan bara api atau puntung rokok saat berada di kawasan Rinjani yang bisa memicu terjadinya kebakaran susulan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Masih terjadi. Seorang wisatawan asal Prancis bernama Jean Joffre, 36 tahun, dideportasi kantor imigrasi kelas 1 Mataram karena menyalahgunakan izin tinggal selama di NTB. Jean Joffre ditangkap pihak imigrasi di Desa Serangan Selong Blanak, Kabupaten Lombok Tengah, karena bekerja sebagai kontraktor. Petugas juga mendapati paspor yang dimiliki Jean Joffre belum diperpanjang. WNA tersebut mendapatkan izin tinggal sebagai tenaga kerja asing di Bali, namun ia justru bekerja di NTB selama 6 bulan. Adanya satu orang warga negara Prancis yang berinisial GG, yang mana pada hari ini akan kita pulangkan ke negaranya melalui Bandara Internasional Ngurah Rai. Yang mana warga negara asing tersebut yang berinisial GG ini telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal, yaitu yang bersangkutan bekerja sebagai kontraktor di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Jean Joffre dinyatakan melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan dikenai hukuman deportasi dan penangkalan masuk ke Indonesia selama 6 bulan. Jean Joffre selanjutnya akan dideportasi ke negaranya melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada pekan ini. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram. Seorang pria bernama Edison asal Bima diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena kedapatan membawa narkotika. Edison ditangkap di Pelabuhan Kayangan saat hendak naik kapal untuk menyeberang ke Pulau Sumbawa. Dari hasil penggeledahan tersangka, polisi menyita 91,31 gram sabu-sabu yang disimpan dalam tas lempang yang dibawanya. Barang haram tersebut diduga diambil dari seorang pengedar di wilayah Masbagi untuk dibawa ke Bima. Tersangka merupakan residivis yang baru 5 hari keluar dari rutan kota Bima dan kembali menjadi kurir narkotika.
Setelah yang bersangkutan turun dari mobil Grabber, kemudian kita amankan. Selanjutnya kita giring ke Polsek kawasan Laut KP3 Kayangan, kemudian untuk dilakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan, di saku celana sebelah kanan bawah yang dikenakan oleh pelaku, kita temukan satu bungkus sedang plastik berisi bubuk putih diduga narkotika jenis sabu-sabu. Akibat ulahnya, tersangka dipastikan kembali mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal 112 ayat 1 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Sapri diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena berbisnis narkotika di Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari. Tersangka ditangkap di depan SDN 2 Jatisela di Jalan Raya Ijo Irang saat menunggu pembeli. Polisi menyita 17 paket hemat sabu-sabu seberat 7,2 gram, ponsel, sepeda motor, dan uang tunai Rp900.000 sebagai barang bukti. Sabri diketahui merupakan residivis yang baru keluar penjara dan masih menjalani masa bebas bersyarat. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang akan melakukan penjualan narkoba jenis sabu. Nah, maraknya informasi tersebut, ternyata masyarakat sudah memonitor bahwa yang bersangkutan memang merupakan residivis kasus narkoba. Nah, karena masyarakat resah, akhirnya kami mendalami informasi tersebut. Tersangka kembali mengedarkan narkotika karena kecanduan dan tergiur keuntungan. Motifnya menjual sabu apa? Yang saya pakai Pak, ininya supaya enggak. Kapan Bapak pakai? Lama sama yang dulu kan Berarti dulu sebelumnya Bapak pernah juga terkait dengan permasalahan tindak pidana narkotika, pernah dihukum dulu, baru keluar ya? ada 10 bulanan. Karena kembali berulah mengedarkan narkotika, tersangka dijerat pasal 114, junto 112 dan 127 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram.